Kita akan mengulas pasar saham hingga penutupan sesi kedua IHSG. Menarik untuk melihat pergerakan hari ini, Dina, karena memang ada kepanikan tersendiri ya dengan adanya koreksi yang terjadi lebih dari 3%. Betul. Karena penguatannya sudah terjadi sejak beberapa pekan lalu. Jadi kalaupun memang ada aksi profit taking atau ada sedikit aksi koreksi, biasanya terjadi secara moderat. Tapi tadi pagi itu terlempar dari level psikologis 8.000 yang biasanya menjadi level support dan resisten tersendiri gitu ya untuk para pelaku IHSG melihat dan menguji ketahanan IHSG. Bagaimana analisa Anda pergerakan IHSG di hari ini? Sebenarnya sesuai apa yang sudah Safrina sampaikan begitu. Yang sedang kita saksikan pada hari di hari pertama pekan terakhir di bulan Oktober adalah kepanikan luar biasa di mana memang lebih dari 600 triliun rupiah kapitalisasi pasar ini lenyap hanya dalam hitungan menit saja. Lebih dari 500 saham tumbang seperti yang sudah disampaikan tadi di tengah kepanikan pasar ini. Bahkan memunculkan komentar dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang akhirnya angkat bicara di mana Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi ini menyebutkan bahwa koreksi yang terjadi pada hari ini wajar karena IHSG sendiri seperti yang sudah disampaikan juga dalam beberapa waktu terakhir kan memang terus bergerak naik hingga menyentuh rekor tertingginya. Jika kita melihatnya sebenarnya dari perspektif klasik pasar ini adalah bukti nyata pepatah dari what goes up must go down gitu. Sebenarnya ini dari ilmu fisika tapi sangat relate juga dengan ilmu ekonomi. Kalau memang akhirnya sebuah grafis ini naik ke atas, the only way is to go down. Dan memang kalau kita lihat seperti yang Safrina sudah sampaikan bahwa IHSG juga sudah terlalu lama begitu naik di atas, menyentuh level all time high, dan IHSG baru saja menyentuh level tertingginya di beberapa hari ini, dan kita melihat realitas dari hukum gravitasi pasar tersebut itu sendiri begitu. Namun bagi para pelaku pasar, penurunan hari ini memang tetap sangat cepat dan juga tergolong brutal begitu. Apalagi jika kita melihat konteks regional di mana pasar di semua kawasan yaitu di bursa Eropa justru di tengah sedang berpesta. Ini jelaskan mengindikasikan ada masalah yang spesifik yang datang dari dalam negeri kita. Namun kalau kita lihat bagi pelaku pasar sebenarnya penurunan hari ini sangat cepat dan brutal, apalagi kita melihat konteksnya dari regional itu sendiri. Kalau kita lihat bahkan di bursa Jepang begitu apresiasinya sangat tinggi dan bahkan menyentuh level all time high. Ini jelas meng-highlight sebenarnya ada masalah apa yang ada di dalam negeri kita, dan ini bukan karena faktor makroekonomi global ataupun regional, ini murni faktor teknikal domestik yang memicu gempa di pasar kita, di mana biang-kerok utamanya adalah seperti yang sudah disampaikan tadi rencana konsultasi yang sedang dilakukan oleh MSCI, penyedia indeks global, di mana rencana ini bukan main-main karena MSCI sendiri sedang menimbang perubahan aturan perhitungan free float saham, di mana mereka berencana untuk menggunakan data KSEI sebagai acuan baru, Safrina. Tapi memang pertanyaannya adalah apakah rearrangement dari Morgan Stanley Capital Index ini akan memiliki dampak yang luar biasa terhadap IHSG, dan apakah sudah sepantasnya itu terjadi ketika dengan rearrangement yang ada di MSCI dan ini berpengaruh terhadap pasar saham-saham konglomerasi yang ada, yaitu saham-saham dari konglomerasi Prayogo Pangestu, apakah memang pelemahannya harus terjadi sebesar 3%? Apakah ini kombinasi dari rearrangement tersendiri plus sentimen dari profit taking atau moderasi atau koreksi yang harus terjadi karena IHSG sudah menguat begitu signifikan beberapa pekan terakhir? Nah, apakah MSCI yang harus melakukan rearrangement ini misalnya terjadi di pasar keuangan lain juga akan menimbulkan koreksi sedalam ini? Berarti kan ini sebenarnya lagi diuji gitu ya. Ketahanan IHSG itu terhadap volatilitas, terhadap sentimen-sentimen, terhadap isu-isu yang minor ataupun major itu sekuat apa? Bagaimana tanggapan Anda, Dina? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa alternatif yang sudah Safrina sampaikan sebenarnya semua bisa jadi benar begitu kan, kita kan tidak bisa melihat bahwa hanya ada satu atau dua katalis saja yang mempengaruhi IHSG. Tapi kalau kita lihat lagi yang menjadi masalah utama sebenarnya dari aturan ini yang tadi Safrina tanyakan adalah di mana ini berpotensi untuk mengklasifikasikan kepemilikan skrip atau kepemilikan korporasi lainnya sebagai non free float. Secara lugas pemirsa, pasar ini membaca sebagai malapetaka bagi saham-saham konglomerat tertentu, itu tadi khususnya saham-saham grup milik Taipan Prayogo Pangestu yang selama ini memang kita ketahui menjadi motor utama dan juga pemberat juga bagi IHSG. Ada persepsi liar yang berkembang cepat di pasar di tengah investor bahwa ini akan memukul telak bobot mereka sendiri. Nah, ketakutan terbesar inilah yang akhirnya mengkhawatirkan bahwa mereka akan terdepak dari indeks MSCI, dan inilah yang memicu panic selling atau aksi jual masif pada saham-saham berbobot besar tersebut. Saat motor penggeraknya ini anjlok, seluruh indeks terpaksa akhirnya ikut terseret jatuh seperti yang terjadi pada sore hari ini. Apa yang kita saksikan hari ini bisa dikatakan adalah sebagai
the great rotation atau pergeseran investasi besar-besaran yang dipaksakan oleh keadaan begitu ya. Analis sendiri ada yang menyebutkan bahwa investor ini panik berbondong-bondong kabur dari saham-saham konglomerat yang kini tiba-tiba dianggap jauh lebih spekulatif dan juga berisiko secara teknikal. Mereka berusaha untuk pindah dan mengamankan asetnya ke saham-saham blue chip tradisional seperti misalnya perbankan dan juga konsumer yang memiliki fundamental sebenarnya jauh lebih baik dan juga lebih jelas. Tapi masalahnya seperti yang disebutkan analis juga, bobot saham konglomerat ini udah terlalu berat, terlalu besar begitu Safrina, sehingga ketika mereka anjlok berjamaah bareng-bareng, kekuatan beli di saham blue chip ini belum mampu atau nggak kuat untuk menompang IHSG secara keseluruhan. Bahkan ada kekhawatiran yang lebih besar, yaitu investor asing tidak hanya akan berotasi di dalam negeri saja, tetapi memilih untuk kabur atau shifting ke indeks regional lainnya yang jelas-jelas sedang menawarkan keuntungan yang lebih besar. Dan inilah yang menjadi ironi terbesar hari ini, di mana di saat IHSG jatuh bebas dan kehilangan lebih dari 600 triliun rupiah kapitalisasinya, Bursa Asia Pasifik justru tengah berpesta. Pemirsa, Indonesia jadi pasar yang anomali di kawasan kita, di mana kita lihat indeks Nikkei Jepang untuk pertama kalinya juga dalam sejarah berhasil menembus level psikologis 50.000, Kospi di Korea Selatan, Hang Seng di Hong Kong dan juga di Shanghai di China semuanya kompak menguat lebih dari 1 hingga 2%. Mereka semua ini merespons positif dari kemajuan dan meredanya tensi dagang antara Amerika Serikat dengan China serta momentum kuat dari Wall Street, di mana sentimen global seharusnya sangat mendukung untuk terjadinya risk on. Tapi di Indonesia ini justru malah menciptakan badai kita sendiri begitu. Karena masalah technical index ini menunjukkan betapa rentannya pasar kita terhadap risiko konsentrasi pada saham-saham tertentu. Maka kesimpulannya memang akhirnya sangat terjelas ya, pasar saat ini sedang mengalami penilaian ulang, di mana risiko ini terjadi secara paksa. Fokus investor kini menjadi akar fundamental, di mana era rally spekulatif yang ditopang oleh saham-saham tertentu kini mendapatkan ujian terberatnya. Seperti yang Safrina sampaikan tadi. Kita akan lihat ya secara bersama-sama apakah memang pasar akhirnya mampu menemukan keseimbangan baru di tengah pergeseran tektonik ini, atau tekanan jual akan terus berlanjut hingga akhir pekan nanti. Jadi era rally spekulatif ini ya, sampai kapan ini akan berakhir, ternyata memang langsung kejadian di sini kan. Panic selling yang terjadi juga mencerminkan ada dua hal yang penting ya. Pertama gitu ya Dina ya, ada over concentration risk, di mana IHSG ini selama ini digerakkan dan didominasi oleh segelintir saham konglomerasi ternyata. Dan kedua, masih tingginya ketergantungan investor gitu ya terhadap arah indeks global seperti MSCI. Jadi ada sentilan dikit. Kalau kata anak zaman sekarang, tertampar realita. Tertampar realita karena kebanyakan spekulasi. Betul, begitu ya. Kelamaan di atas kelamaan di atas. Tapi dalam konteks makro gitu ya, tidak ada alasan fundamental tertentu yang mendukung koreksi sebesar ini. Apalagi ditambah tadi kenyataannya saham-saham di bursa Asia, bahkan bursa-bursa dunia ini sekarang malah lagi sangat mengalami apresiasi yang luar biasa baik dengan ada sentimen-sentimen global uncertainty yang sedang mereda. Jadi ke depan tentunya pelaku pasar perlu memperhatikan ya diversifikasi yang lebih sehat gitu ya. Mungkin baik secara sektoral maupun tematik. Tadi juga kita udah lihat pagi-pagi tadi udah banyak yang heboh gitu ya. Tiba-tiba mungkin sahamnya yang harus ambruk dalam. Ya koreksi ini bisa jadi momen penting untuk membangun pasar lebih seimbang dan juga lebih tahan banting dan stick to the fundamentals.